Tanah dalam pandangan masyarakat Jawa sering disebut sebagai ibu bumi, yakni tempat segala kehidupan tumbuh. Dari tanah muncul makanan, obat, bahkan energi kehidupan. Ketika tanah ini dicemari oleh limbah atau logam berat, artinya kita sedang merusak sumber awal dari sebuah roda kehidupan. Dalam falsafah Jawa, bila pangkal rusak, maka putaran berikutnya akan ikut rusak. Maka tanah yang tercemar akan melahirkan tumbuhan yang tercemar pula, dan akhirnya manusia pun menerima akibatnya. Tumbuhan adalah penghubung antara tanah dan manusia. Ia menyerap apa yang diberikan tanah. Falsafah Jawa menyebut bahwa setiap makhluk menjalankan laku. Laku tumbuhan adalah memberikan kehidupan dengan menyediakan pangan, obat, dan oksigen. Tetapi bila tanah yang menjadi sumber kehidupan sudah mengandung racun, maka laku tumbuhan pun ikut terganggu. Ia masih akan menjalankan perannya, tetapi justru menjadi pembawa racun. Disinilah nampak bahwa cokro manggilingan yang dikenal orang Jawa bisa menjadi berkah atau malapetaka, tergantung bagaimana kita memperlakukan awal putarannya. Manusia adalah penerima akhir dari putaran ini. Makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi kesehatan, bahkan menentukan kualitas generasi berikutnya. Racun dari tanah yang berputar melalui tumbuhan akhirnya menumpuk dalam tubuh manusia, menyebabkan penyakit, bahkan bisa diwariskan pada anak cucu. Dari cara manusia memperlakukan tanah, apakah mencemari atau menjaga, yang akan menentukan bagaimana roda kehidupan berikutnya berputar. Jika manusia menanam kebaikan, maka alam akan memberikan kebaikan. Namun sebaliknya, jika manusia menanam racun, maka racun itulah yang akan kembali kepada manusia. Dalam falsafah cokro manggilingan yang dikenal oleh orang Jawa, mengandung nilai sebab akibat. Falsafah Jawa mengenal ungkapan sopo nandur bakal ngunduh, yang artinya siapa yang menanam, dia pula yang menuai. Bila manusia menanam pencemaran, maka ia akan menuai racun dalam tubuhnya sendiri. Namun, bila ia menanam kelestarian, maka ia akan menuai kesehatan bagi tubuhnya. Maka, pencemaran tanah bukan sekedar masalah teknis, melainkan persoalan moral dan spiritual. Ia menunjukkan sejauh mana manusia mampu menjaga harmoni dengan alam. Bagi orang Jawa, merusak tanah berarti melawan roda kehidupan, dan pada akhirnya manusia sendirilah yang akan terjatuh di bawah roda itu.
perlunya mengembalikan keseimbangan juga akan membawa perubahan bagi tubuh manusia. Mengelola limbah dengan bijak, mengurangi penggunaan pestisida, mengembalikan kesuburan tanah dengan cara yang alami, serta menghargai tanah sebagai ibu bumi yang memberikan kehidupan, maka akan membuat tanah menjadi bersih sehingga melahirkan tumbuhan yang sehat dan tumbuhan memberi manusia kehidupan yang baik. Korelasi pencemaran tanah terhadap tumbuhan adalah tumbuhan akan menghisap racun dari tanah. Jika tumbuhan menghisap racun, maka itu akan berdampak pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dalam semesta akan saling kait-mengait. Jika kita menanam racun, maka kita akan menuai racun. Namun, jika kita menanam kemanfaatan, kebaikan, maka kebaikan itu pula lah yang akan kembali kepada manusia. Limbah yang diolah dengan benar, peralihan pupuk organik, membersihkan tanah, pengelolaan tanah dengan baik, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi sebuah kebutuhan penting dalam kehidupan manusia guna menjaga kesehatannya. Pencemaran tanah bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan manusia. Tanaman hanyalah media yang menyalurkan apa yang ada di dalam tanah. Bila tanah sehat, tanaman menyehatkan manusia. Bila tanah tercemar, tanaman menjadi pembawa racun dan akan dikonsumsi oleh manusia. Maka sudah selayaknya kita kembali menghargai tanah, kita menjaga tanah kita, karena bumi adalah satu-satunya tempat kita untuk berpijak.